Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam materi pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, teman-teman, untuk pekan ini kita akan membahas tentang adab terhadap guru dan teman di dalam Islam. Sebelumnya, kita akan melihat dulu tentang pengertian guru dan teman di dalam Islam. Jadi, di dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murabi, mu'alim, dan mu'adib. Yang pertama, pengertian murabi mengisyaratkan bahwa guru adalah orang yang memiliki sifat robbani. Artinya, orang yang bijaksana, bertanggung jawab, berkasih sayang terhadap siswa, dan mempunyai pengetahuan tentang Rob atau Tuhan. Lalu yang kedua, dalam pengertian mu'alim, mengandung arti bahwa guru adalah orang yang berilmu, yang tidak hanya menguasai ilmu secara teoritik, tetapi mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Lalu, dalam konsep takdib, guru disebut dengan muadib, yaitu mengandung pengertian bahwa guru itu harus bisa mengintegrasikan antara ilmu dan amal sekaligus. Itu adalah pengertian guru dalam konteks pendidikan Islam. Lalu, bagaimana dengan guru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, menurut KBBI, guru adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya adalah mengajar. Ya, itu adalah pengertian dari guru. Sedangkan untuk pengertian teman, jadi menurut KBBI, teman adalah kawan atau orang yang bekerja secara bersama-sama. Itu disebut dengan teman. Selanjutnya, ada sebuah hadis. Jadi, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Ini adalah hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam hadis tersebut ada beberapa pengertian. Yang pertama, tersirat dari sabda Rasulullah SAW tersebut bahwa mereka, para ulama atau para guru, itu wajib diperlakukan sesuai dengan haknya. Akhlak serta adab yang baik merupakan kewajiban yang tidak boleh dilupakan bagi seorang murid. Nah, kata ulama ini adalah berarti guru. Sedangkan yang kedua, di sini juga tersirat bahwa kita harus menyayangi teman-teman kita, baik itu yang sebaya, yang lebih tua, ataupun yang lebih muda. Nah, itu pengertian hadis di sini. Kita lanjut ke beberapa adab terhadap guru yang bisa kita laksanakan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah mengetahui ya hadis tentang kewajiban kita untuk berakhlak mulia ataupun melakukan adab terhadap guru. Apa saja adabnya? Yang pertama, adab terhadap guru yaitu mematuhi aturan dan nasihat guru. Jika kita mengikuti suatu pembelajaran, pasti guru yang ada dalam pembelajaran tersebut punya aturan tersendiri. Nah, aturan itu harus kita taati karena itu merupakan salah satu adab terhadap guru. Lalu yang kedua, memperhatikan ketika guru sedang mengajar. Jadi mengajarnya tidak harus secara tatap muka ya. Kalau untuk sekarang ini mengajar itu bisa lewat Google Meet, bisa juga lewat video pembelajaran yang di-share melalui YouTube. Jadi video pembelajaran ini juga termasuk ke dalam guru yang sedang mengajar. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan ya, karena itu adalah salah satu adab terhadap guru. Lalu yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Untuk kondisi sekarang ini, teman-teman mengerjakan proyek ataupun tugasnya ada di dalam classroom. Jadi pastikan ketika ada tugas atau proyek dalam classroom, pastikan menyelesaikannya tepat waktu ya. Lalu yang keempat, memandang guru dengan pandangan kemuliaan. Artinya pandangannya tidak dengan pandangan yang kasar, tetapi pandangan kemuliaan. Lalu yang kelima, bersikap lembut. Ketika kita berbicara ataupun kita bersikap di depan guru, pastikan bersikap dengan lembut, tidak berkata yang kasar. Lalu yang keenam, menyapa guru ketika bertemu di jalan. Artinya tidak hanya di sekolah ya teman-teman, ketika kita bertemu di jalan pun, ketika ada seorang guru, pastikan kita menyapanya. Lalu yang ketujuh, mencium tangan. Ini dilakukan ketika kita bertemu dengan seorang guru. Namun karena kondisi pandemi seperti ini, kita dilarang untuk berkontak fisik, maka teman-teman boleh menggantinya dengan menangkupkan kedua tangan teman-teman di depan dada seperti ini. Itu sudah cukup. Lalu yang kedelapan, mengingat jasa-jasa guru. Jasa-jasa guru terutama guru yang sudah mengajar kita. Teman-teman kan sudah kelas 6, pasti teman-teman masih ingat ya, ada guru TK, ada guru waktu kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Jasa-jasa beliau tidak boleh teman-teman lupakan, karena guru-guru tersebutlah yang sudah mengajari teman-teman membaca, menulis, dan juga menambah pengetahuan teman-teman. Lalu selanjutnya, menghormati keturunan dan orang-orang terdekat guru. Selanjutnya, sabar menghadapi guru. Lalu meminta izin ketika mengikuti kelasnya dan meminta izin ketika akan meninggalkan pelajaran. Jadi ketika teman-teman sekarang sedang mengikuti Google Meet, teman-teman boleh ketika masuk memberikan salam dulu kepada guru. Lalu ketika akan meninggalkan atau left dari Google Meet, maka teman-teman boleh izin terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. Lalu yang ke-14, bersabar terhadap kesalahan guru. Nah teman-teman, seorang guru itu juga adalah seorang manusia. Manusia itu adalah tempatnya salah dan hilaf. Begitu juga dengan seorang guru. Guru pasti juga mempunyai kesalahan, walaupun mungkin tidak disengaja. Nah teman-teman, ketika ada guru yang berbuat salah ataupun tidak sengaja berbuat salah, maka adabnya adalah kita harus sabar terhadap kesalahan guru tersebut. Boleh kita menegurnya ataupun boleh kita mengingatkan guru, hanya saja caranya harus dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Seperti itu ya teman-teman ya.
Lalu yang selanjutnya, yang terakhir yaitu mendoakan guru. Teman-teman pastikan setelah sholat jangan lupa kita berdoa untuk yang pertama untuk kedua orang tua kita. Lalu yang kedua, jangan lupa doakan guru-guru dari teman-teman juga. Karena guru itu juga orang tua di sekolah. Jadi pastikan setelah ini ketika teman-teman selesai sholat, pastikan mendoakan orang tua dan juga guru ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa adab terhadap teman. Walaupun teman kita seusia atau sebaya, kita tetap harus beradab atau melaksanakan adab-adab terhadap teman. Apa saja adab itu? Yang pertama, bergaul dengan orang mukmin. Artinya, ketika teman-teman memilih teman, maka teman-teman boleh memilih teman dekat. Nah, teman dekat teman-teman itu haruslah seorang mukmin atau seorang yang beriman kepada Allah atau beragama Islam. Tapi kalau bukan teman dekat, teman-teman boleh berteman dengan siapapun. Teman dekat dan juga teman biasa itu berbeda ya. Kalau teman dekat itu adalah tempat kita mencurahkan segala isi hati kita, lalu bermain dan bertukar pikiran. Nah, itu adalah teman dekat. Kalau teman yang biasa, kita hanya bermain saja dengan teman tersebut. Jadi, untuk teman dekat, pastikan teman-teman memilih seorang yang mukmin atau beragama Islam. Tetapi kalau untuk teman biasa, teman-teman boleh berteman dengan siapapun juga. Lalu yang kedua, selalu berkata baik kepada teman. Walaupun mungkin teman kita itu suka bercanda ataupun suka bergurau, pastikan candaannya atau gurauannya tetap harus baik, tidak boleh menyakiti perasaan teman kita tersebut. Lalu yang ketiga, berpakaian yang baik jika akan bertemu dengan teman. Lalu yang keempat, tidak memotong pembicaraan teman. Kalau teman kita sedang berbicara atau sedang bercerita, maka dengarkanlah dengan baik sampai dia selesai. Jangan dipotong karena itu akan menyakiti hati atau perasaan teman kita yang sedang bercerita. Ya, itu adalah salah satu adab terhadap teman. Lalu yang kelima, menghindari debat dengan teman. Debat itu maksudnya adalah perdebatan yang tidak ada gunanya. Tapi kalau kita misalnya bertanya ataupun kita memberikan saran ataupun ide itu boleh. Tapi kalau untuk berdebat yang tidak ada gunanya lalu yang memancing kemarahan teman kita, nah itu yang tidak diperbolehkan. Lalu yang keenam, kita harus saling menasehati antar teman kita. Misalnya teman kita berbuat salah, maka jangan dibiarkan saja, harus dinasehati. Tapi ingat ya, menasehatinya harus dengan cara yang baik. Yang ketujuh, saling memberi hadiah. Apakah sudah dilaksanakan teman-teman? Insya Allah sudah ya. Ketika teman kita sedang bersedih ataupun ketika teman kita sedang merayakan sesuatu, maka kita boleh memberikan hadiah kepada teman kita agar teman kita juga merasa senang. Lalu yang kedelapan, menjaga rahasia. Nah, teman kita kadang suka bercerita ya kepada kita, tapi teman kita itu malu untuk menceritakannya kepada orang lain. Maka cerita tersebut adalah rahasia atau amanah yang harus kita jaga. Tidak boleh ketika teman kita bercerita pada kita lalu kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Nah, itu namanya tidak beradab ya. Adabnya yaitu kita harus menyimpan cerita atau rahasia tentang teman kita tersebut. Lalu yang kesembilan, tidak menertawakan teman. Mungkin ketika kita di sekolah ataupun kita di rumah, sering kali kita menertawakan teman. Misalnya teman kita jatuh, tidak ditolong malah ditertawakan. Nah, itu ternyata tidak boleh ya teman-teman ya. Karena adabnya ketika teman kita sedang jatuh atau tertimpa musibah, kita tidak menertawakannya, tetapi harus menolongnya. Lalu yang terakhir, selalu membantu teman kita ketika sedang mengalami kesulitan. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada kesulitan dan sebagainya, maka ketika kita lihat teman kita butuh bantuan,
wajib kita membantu ataupun menolongnya. Itu adalah beberapa adab terhadap teman. Semoga teman-teman bisa memahami, dan kita lanjut. Apa sih keutamaan atau manfaat yang dapat kita ambil jika kita melaksanakan adab terhadap guru dan teman? Jadi, jika kita melaksanakan adab-adab terhadap guru, pastinya akan sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Terutama yaitu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, dalam memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, teman-teman, jika teman-teman mengalami kesulitan ketika memahami pelajaran, coba teman-teman lihat apakah teman-teman sudah melaksanakan adab-adab terhadap guru atau belum. Jangan-jangan ketika kita sulit memahami sesuatu materi, kita tidak melaksanakan adab terhadap guru. Itu bisa jadi kemurkaan Allah, ya, sehingga pastikan teman-teman kita melaksanakan adab-adab terhadap guru agar dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari sesuatu. Lalu kalau kita melakukan adab terhadap teman, bagaimana? Apakah ada manfaatnya? Pasti ada dan sangat banyak ya. Terutama manfaatnya yaitu kita akan disenangi oleh teman, lalu kita mempunyai teman yang banyak, lalu kita akan ditolong ketika kita mengalami kesulitan atau butuh bantuan. Nah, sekarang untuk proyeknya teman-teman, nanti silahkan teman-teman kerjakan. Proyeknya sudah ada di dalam classroom. Pastikan mengerjakan tepat waktu ya, agar teman-teman mendapatkan pahala karena sudah menerapkan adab terhadap guru. Itu saja pembelajaran kita pada pekan ini teman-teman. Insya Allah apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.